salibkan, dibunuh. Aku Palamot kalau dia gini loh, kalau dia rela, dia nggak bakalan gini Palamot, Anda jadi seorang pendeta jangan jadi penyesat Pak. Kalau Yesus rela mati nggak mungkin dia berdoa di dalam Ibrani. Itu Yesus berdoa di dalam Ibrani dengan ratap tangis meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari kematian. Nggak mungkin dia bersembunyi di Taman Getsemani Pak, memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Kalau Yesus ikhlas menyerahkan dirinya, kenapa waktu diuji sama iblis dia di Matius 4, kenapa dia nggak loncat aja? Yesus kan disuruh loncat sama iblis. Jika engkau anak Allah, maka Allah akan menentangmu di dalam tangannya supaya kakimu tidak terang untuk batu. Tapi Yesus nggak mau. Waktu Yesus diuji oleh iblis, dibawa ke bumbungan bait Allah, kemudian dibawa ke bukit, disuruh bersujud menyembah Allah. Kenapa Yesus nggak mau? Atau minimal Yesus naik ke lantai 5 lah, terjun bebas di mall atau kayak gimana? Itu kalau rela ya, kalau ikhlas. Tetapi Yesus tidak. Yesus mengalami rasa takut waktu saat di Taman Getsemani sampai mengeluarkan keringat seperti butiran darah, dan dia berdoa kepada Bapaknya dengan cara bertefilot. Ya kan? Apa yang Yesus katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Coba baca di dalam Ibrani, Yesus juga berdoa kepada Allah dengan ratap tangis memohon diselamatkan dari kematiannya. Ya? Kalau Yesus ikhlas nggak usah, tinggal naik aja. Pergi kayak ke mall Kelapa Gading, naik lantai 5, terjun bebas ke bawah, itu ikhlas. Pada saat dia diuji oleh iblis, ditaruh di atas bumbungan langit, ditenteng-tenteng kayak koper, ditaruh di atas bumbungan langit. Waktu diangkat ke bukit, padahal itu si iblis sudah memerintahkan kepada Yesus untuk terjun bebas. Tapi Yesus nggak mau. Nggak, jadi bukan tidak ada penyaliban yang ikhlas, nggak ada untuk menebus dosa. Dosa siapa? Dipikir Yesus itu perum penggadaian, tebus menebus. Yesus disalib karena orang-orang Yahudi dan tua-tua Yahudi dan ahli Taurat menganggap Yesus itu telah melakukan hilul Hashem, penghujatan terhadap Hashem. Pada saat mereka bertanya, engkaukah Mesias anak Allah itu? Dan Yesus menjawab, engkau telah menjawabnya, akulah dia. Nah, ya, Yesus dianggap melakukan penghujatan terhadap Hashem. Lalu Yesus dirajam. Setelah dirajam apa? Diserahkan ke pengadilan ke pengadilan agama Yahudi, diserahkan ke Sanhedrin. Di Sanhedrin di sidang ternyata tidak ditemukan bukti kebersalahan Yesus. Serahkan kembali ke persidangan Pontius Pilatus. Lagi-lagi tidak ada bersalah, sampai akhirnya diserahkan kepada persidangan Herodes, dan nyata-nyata tidak ada bersalah, dikembalikan lagi ke persidangan Pontius Pilatus. Makanya Pak Pendeta, Bapak jangan jadi penyesat, ingat kata Yesus. Teman-teman Kristen saya ingat. bukan pendeta ya, saya bukan pendeta, saya bukan majelis, saya hanya jemaat. Makanya jadi korban, jangan jadi korban pendeta Pak. Karena Yesus sudah mengingatkan di dalam surat Yohanes yang pertama, waspada terhadap pengajar-pengajar sesat dan nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi di dalamnya adalah serigala yang rakus ya. Makanya hati-hati dengan pengajaran bapak-bapak gereja. Buktinya apa? Demi ketuhanan Yesus dibuatlah liturgi ayat-ayat insersi yang menyesatkan kalian, yang ayat-ayat itu membantai pengajaran Yesus. Contohnya apa? Johanin koma, apalagi himne Platonis, apalagi Matius 28 ayat 15 sampai dengan ayat 20, belum lagi Matius 16 ayatnya 9 sampai dengan 20, termasuk di dalamnya amanat agung. Jadi amanat agung itu adalah ayat insersi. Kabarkanlah ia kepada seluruh bangsa, bangsa dan baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bohong itu teman-teman, nggak ada itu ya di dalam Bible, di dalam Injil berbahasa Yesus, di dalam Injil berbahasa Ibrani itu tidak ada. Karena ayat ke-15 adalah tentang prajurit upahan, ayat 16-nya nggak nyambung.